tema ini, ibadah yang sejati. Kalau ibadah yang sejati berarti ada ibadah yang palsu, betul Bu ya? Ya, ada ibadah yang sejati, ada juga ibadah yang palsu. Baik, kita akan membaca dulu dari Yesaya 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Baik, saya akan baca untuk kita semua. Yesaya 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunanku dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burungmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan terdengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kuhendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika kau menundukkan kepala seperti gelagat dan membentengkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kuhendaki ialah supaya kau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuku, supaya kau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuku, supaya kau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi tema kita adalah ibadah yang sejati. Hari ini sesuai dengan yang saya katakan di awal, tentu ada ibadah yang sejati, ada juga ibadah yang palsu, atau ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebelumnya secara singkat kita akan melihat tentang teologi ibadah. Ya, teologi ibadah kita harus mengerti dan memahami bahwa ibadah adalah tindakan Allah atau inisiatif Allah untuk bertemu kepada umatnya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah itu adalah inisiatif Allah sendiri. Allah yang rindu untuk bertemu dengan apa? Dengan ciptaannya. Itulah sebabnya secara singkat Allah menetapkan hari-hari raya, bahkan ada baik Allah untuk apa? Supaya umatnya bisa bertemu dengan Dia. Ya, kita melihat juga bahwa itulah sebabnya manusia diciptakan untuk apa? Untuk bersekutu dengan Allah. Amin. Karena tadi Allah rindu untuk bertemu dengan Allah di dalam ibadah. Itulah sebabnya Allah sendiri menciptakan kita untuk bersekutu dengan Dia. Dan ketika Dia memiliki visi itu, Dia merindukan di dalam persekutuan ibadah harus membawa kita mengalami keintiman, mengalami ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, saat kita ibadah, kalau kita tidak mengalami keintiman dan ketenangan di dalam hadirat Tuhan, kita belum beribadah. Amin ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, nanti kita akan melihat lagi secara singkat saja karena di
minggu pertama Ibu Gembala sudah memaparkannya. Itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam teologi PB dikatakan bahwa ibadah adalah inisiatif Allah yang telah menebus manusia di dalam dan melalui Yesus Kristus yang menggerakkan manusia oleh pekerjaan Roh Kudus untuk memberikan respon dalam bentuk ucapan syukur. Artinya apa? Allah inisiatif menyelamatkan kita orang yang berdosa dan melalui karya Roh Kudus Dia menggerakkan hati kita untuk apa? Untuk menyatakan syukur kita atas keselamatan yang Tuhan kerjakan melalui apa? Melalui ibadah. Jadi mengerti ya? Jadi ibadah kita lakukan bukan supaya masuk surga. Justru karena kita sudah dapat hadiah surga, maka kita nyatakan syukur kita melalui apa? Melalui ibadah. Jadi mengerti ya? Jadi orang yang malas-malas ibadah sesungguhnya belum mendapatkan hadiah surga. Ciri orang yang sudah menerima hadiah yaitu surga pasti akan ibadah. Jadi mengerti ya? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk kepada bagian pembacaan kita, ya. Ibadah yang sejati. Seperti apa ibadah yang sejati di dalam Yesaya ini? Yang pertama, ibadah yang didasarkan dengan kasih dan kekudusan. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ibadah yang didasarkan dengan kasih dan kekudusan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita memperhatikan Alkitab kita di ayat yang pertama, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk apa? Untuk menyerukan dan untuk memberitahukan dosa dan pelanggaran umatnya. Karena saat itu Tuhan sedang murka atas ibadah yang dilakukan oleh umatnya. Itulah sebabnya di ayat yang pertama Tuhan mengutus, Tuhan memanggil Nabi Yesaya untuk menyerukan. Perhatikan di kalimat yang pertama, serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Serukan kuat-kuat dengan suara yang keras, peringatkan mereka dengan tergesa-gesa sesegera mungkin supaya mereka sadar akan apa? Akan dosa ibadah yang mereka lakukan. Jadi apa yang kita belajar dari sini, Bapak Ibu dan Saudara? Kalau misalkan para gembala agak sedikit keras menegur, memang itu yang Tuhan harapkan juga. Ya, jadi kalau Tuhan, ya kadang-kadang Tuhan berbicara untuk apa? Supaya gembala ini keras. Di sini serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Nyarikanlah suaramu bagaikan sangkakala. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kalau sangkakala itu ya biasanya untuk memanggil para prajurit atau apa, untuk mengumpulkan para prajurit atau apa, untuk menarik perhatian ya jemaat umat untuk apa? Bahwa ada pengumuman atau ada ibadah segera dimulai. Beberapa hari yang lalu ya, ketua persekutuan doa di tempat saya pelayanan ada meninggal dunia. Jadi sebelum ibadah mulai mereka bunyikan dulu sangkakala, menarik perhatian jemaat bahwa ibadah segera dimulai. Artinya apa? Yang Tuhan maksud adalah sesegera mungkin dengan ketegasan sampaikan dan tarik perhatian mereka dengan suaramu itu, beritahukan pelanggaran mereka, beritahukan dosa keturunan Yakub, karena saya sedang murka atas ibadah yang mereka lakukan. Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada kalanya tadi saya sudah bilang ya, saya minta maaf ya, saya sudah pernah bilang sama Ibu Gembala, saya bilang, Ibu, sebenarnya saya agak sedikit takut kalau khotbah. Apalagi saya ini orang luar, ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika saya kan suka pergi ibadah-ibadah di gereja-gereja, saya betul-betul berdoa, minta hikmat Tuhan supaya apa? Jangan sampai saya datang sekali jemaat nanti pada berkeliaran tidak datang gereja gara-gara saya datang. Kasihan juga nanti gembalanya. Jadi sama Ibu Gembala, oh tidaklah. Tidak Bapak. Tetap saya agak takut, saya ini jangan sampai apa yang sudah dijaga dipelihara Ibu Gembala gara-gara saya keras menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ini ya Tuhan minta kepada saya supaya apa? Keras ya. Kalau hamba Tuhan keras berarti jangan tersinggung ya. Kadang-kadang kan orang bilang, yang harus pakai perasaan.
Yesus ketika dia menegur orang-orang Farisi, dia bilang apa? Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kalau misalkan woi, bagaimana pasti tidak akan datang ke gereja. Bapak Ibu dan Saudara, ini kalau misalkan ikut KKR atau seminar Stepetong, kalau dia sedang bicara di depan, jangan coba-coba pergi ke kamar mandi. Dia teriak dari luar, wah jangan mau dipakai iblis, keluar saja. Bodoh dah kamu keluar. Beberapa kali saya ikut, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi Bapak Ibu, orang yang mengerti firman, ya, yang memang tidak cepat tersinggung, ya. Amin ya, Bapak Ibu dan Saudara. Harus keras memang supaya apa? Di dunia, supaya mereka sadar akan dosa yang mereka lakukan. Kita lihat di ayat yang kedua. Nah, ini saya buat di kota apa? Tabel supaya lebih mudah, tapi kecil ya. Nah, ayat yang kedua, ini ritual keagamaan yang mereka lakukan. Ayat yang ketiga adalah mulai kelihatan kemunafikan mereka, mulai mereka protes dan bertanya kepada Tuhan. Dan yang keempat, kenapa ibadah mereka tidak sampai? Karena ada akar masalahnya. Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan maha kasihi, memang kalau di eksibisi memang, kalau di eksposisi memang butuh waktu yang cukup lama, tapi saya secara singkat saja. Di ayat yang kedua dengan jelas, setiap hari mencari Tuhan, suka mengenal jalan Tuhan, suka melakukan jalan Tuhan, tidak meninggalkan hukum Tuhan, menanyakan Tuhan tentang hukum-hukum yang benar, suka mendekatkan diri kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Apalagi kalau mereka hukum itu 2 kali seminggu mereka akan berpuasa. Ini setiap hari. Luar biasa ya, kita kalah ya dengan mereka. Setiap hari Bapak Ibu dan Saudara, mereka mencari Tuhan. Ada kerinduan, ada hati untuk apa? Mencari jalan Tuhan. Mereka tidak pernah meninggalkan namanya jalan Tuhan. Mereka selalu bertanya sebelum bertindak. Kelihatan rohani bukan? Luar biasa, saya pikir kita kalah. Ya mungkin kadang-kadang datang, kadang-kadang ini setiap hari Bapak Ibu dan Saudara. Itulah sebabnya mereka beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan di ayat yang kedua, maka Tuhan berkenan. Apa yang mereka lakukan di ayat yang kedua, Tuhan pantas untuk mendengarkan mereka. Mereka pikir bahwa mereka bisa menyogok Tuhan. Jangan sampai kita di sini juga berpikir bahwa kita bisa menyogok Tuhan. Ibu dan Saudara, ya kalau saya sendiri ya memang saya tidak setuju kalau namanya teologi sukses ya. Kalau saya sendiri ya kita tidak bisa menyogok Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Itulah sebabnya mereka pikir saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, maka Tuhan berhak untuk apa? Untuk mengindahkan ibadah saya. Ya bisa dimengerti ya Bapak Ibu dan Saudara. Itulah sebabnya di ayat yang kedua, ayat yang ketiga, mengapa kami berpuasa tapi Tuhan tidak mengindahkannya? Mengapa kami merendahkan diri dan Tuhan tidak mengindahkannya? Ya, mereka sudah mulai protes, mulai kelihatan kemunafikan. Tuhan, kami tidak tahukah selama ini kami begitu setiap hari begitu rajin datang kepada Tuhan. Tapi kok banyak pergumulan Tuhan ya? Oh seolah-olah Tuhan tidak mendengar kami. Ya karena kita begitu Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita sudah ada di fase itu, perlunya kita harus merenungkan apa cara kita beribadah atau tidak, benar atau tidak. Itulah sebenarnya ternyata ada yang menjadi penghalang. Kenapa puasa ibadah mereka tidak sampai kepada Tuhan? Sampai Tuhan tidak mengindahkannya. Di ayat yang keempat, saat puasa tidak fokus karena masih mengurus urusan yang lain, artinya tidak sepenuh hati. Sedang puasa, sedang ibadah, tetapi Bapak Ibu dan Saudara sambil mengurus urusan-urusan yang lain. Mendesak-desak semua buruh atau para pekerja. Berpuasa sambil berbantah atau berdebat, bertengkar, bercocokkan, berkelahi saat sedang berpuasa.
sedang berpuasa, sedang ibadah berkelahi, kayak ibarat orang luar sana, Bapak Ibu dan Saudara, kalau lagi puasa bagaimana? Jadi mengerti ya? Kebayang ya konteks saat itu dengan konteks sekarang. Kalau lagi berpuasa, kalau mereka lagi berpuasa bagaimana? Ya, sambil patroli. Ya, puasa sambil patroli, sambil apa ya? Patroli sambil apa? Sambil keras, sambil macam-macam. Mereka pikir dengan melakukan itu mereka sedang berkenan kepada itu. Kurang lebih Bapak Ibu dan Saudara. Di satu sisi mereka ibadah mencari Tuhannya, tapi di waktu yang sama mereka sedang bertengkar. Mereka sedang mengeksploitasi para buruh mereka. Mereka sedang menindas para buruh mereka. Saya kurang nggak bisa bayangkan Bapak Ibu dan Saudara sedang berpuasa, sedang memanggil Tuhan, tapi tangan juga main sambil tinju-tinju begini itu gimana ya? Mengerti? Ya, sudah gimana misalkan ini ada Bapak Bill ya, ada Ko Daniel ya, bos ya, ada karyawan. Ya, sambil ibadah Tuhan, haleluya, tapi tangan yang satu juga, tangan yang satu di atas, tangan yang satu juga cubit karyawan berpukul. Itu gimana ya? Jadi semalam itu saya bukan lagi. Nah, saya nggak bisa bayangkan lah, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Apa yang mereka lakukan? Mereka terjebak dengan apa? Religius. Mereka terjebak dengan apa? Ritual. Karena aturan, maka saya melakukan itu. Entah saya melakukannya dengan kasih, dengan ketulusan, itu urusan belakang. Yang penting aturannya, oke, saya ibadah. Amin ya. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan gak senang itu. Coba kita lihat gambaran orang mabuk dulu. Nah. Orang mabuk ya, 2 hari atau 3 hari yang lalu saya lihat story adik saya. Dia kasih story orang lagi mabuk di pasar. Ada botol-botol minuman, ada botol-botol minuman, lalu ada yang angkat tangan dan ada yang angkat pujian dan ada yang botol air minum itu ada pukul-pukul itu seperti dipakai untuk alat musik, lalu mereka nyanyi apa coba? Sayang, aku disayang. Bapak Ibu dan Saudara, ada banyak orang beranggapan bahwa itu juga ibadah. Omong kosong itu sudah menghina Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, sikap kita itu juga akan menentukan apakah ibadah kita sampai atau tidak. Ingat, saat kita ibadah, kita sedang ibadah kepada Allah yang kudus, maka kita juga yang menghampirinya harus di dalam kondisi yang kudus. Amin. Yang kedua, ingat, kita sedang beribadah kepada Allah yang penuh kasih, maka saat kita menghadap Dia harus dengan penuh kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ya, saya selalu menekankan ya beberapa anak-anak pribadi saya bilang, jangan datang ke gereja karena kamu suka kepada pembicaranya. Kalau pembicaranya bukan seperti yang kamu harapkan, berarti kamu tak datang ke gereja. Banyak kan sekarang begitu kan? Mereka ibadah di situ, kenapa? Karena pembicaranya di situ. Jadi mereka bertemu siapa? Bertemu pembicaranya. Kalau fokus kita kepada Tuhan, siapapun pembicaranya, kita nggak lihat pembicara, tapi kita lihat Tuhan yang berdiri di depan pembicaranya. Amin ya? Amin tidak? Bapak Ibu dan Saudara, ya kemarin juga kami ngobrol ya sama Cinta, dia bilang, wah ada di Solo, jadi lagi mabuk ya, tapi mereka juga apa? Memuji Tuhan. Jadi mereka punya pikiran itu juga bagian dari ibadah. Ada kita berpikir begitu, baik dan Saudara, Tuhan tidak senang ibadah seperti itu. Justru tanpa kita sadar kita sedang menyakiti hatinya. Di KKA minggu yang lalu, 3 hari yang lalu kita berbicara bagaimana ibadah persembahan Habel itu sampai kepada Tuhan.
Yang pertama, didasarkan karena iman. Dan yang kedua, dia memberikan yang terbaik. Dan yang ketiga, hidupnya pun makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Amin tidak? Bapak Ibu dan Saudara, jadi saat kita menyembah bukan hanya kata-kata, tapi hidup kita juga harus berkenan kepada Tuhan. Amin ya? Itulah sebabnya kalau bisa ini anak-anak muda di sini ya, kalau misalkan habis CD, selesai CD atau selesai baptisan dewasa, kalau ada syukuran, setelah itu jangan lagi ada pesta-pesta lagi. Itu tidak bisa. Amin tidak? Amin ya? Itu ibadah itu tidak bisa terpakai. Saya paling nggak suka kalau misalkan ya, nah ini saya kasih tahu ya. Ini jangan rekam ya. Suatu hari saya diundang